Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPET Semarang. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Tune-up Engine Sepeda Motor yang diampu oleh Bapak Bayu Wibowo, Magister Pendidikan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu video tentang praktik secara mandiri saya pada salah satu laboratorium tempat saya bekerja, yaitu di SMK Negeri 1 Sambirjo Sragen. Nah, apa saja yang akan saya praktikkan dan yang saya cek dalam sepeda motor? Langsung saja kita menuju ke laboratorium teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo. Nah, poin kedua yaitu penyetelan renggang klep. Itu langkah awal, kita lepas penutup klepnya menggunakan kunci klep ya. Kita bisa lepas terlebih dahulu. Nah, sebelum nanti kita melakukan penyetelan, wajibnya kita melakukan pengetupan pada mesin sepeda motornya. Nah, setelah terbuka, kita lakukan pengetupan terlebih dahulu dengan cara membuka tutup di blok bagian magnet. Kita lepas. Nah, dengan cara kita memutar berlawanan arah jarum jam, top itu di sehabis langkah hisap ya, kita putar. Ketika klep in mulai menekan, sehabis itu akan terjadi top kompresi. Nah, ini merupakan top kompresi dari motor Yamaha. Nah, ketika sudah top, bisa kita lakukan penyetelan klepnya, renggang klep, menggunakan kunci 8, L klep, dan alat ukur fuller gauge. Nah, langkah pertama kita kendorkan mur 8-nya dahulu. Nah, ketika sudah kendor, nah untuk renggang klep sendiri itu standarnya pada motor bebek itu di angka 0,05 sampai 0,15. Nah, di sini saya ambil tengah-tengahnya saja di angka 0,10. Dengan cara kita kendorkan ini, kita masukkan alat ukur fuller gauge-nya seperti ini. Kita putar searah jarum jam sampai fuller gauge-nya terjepit. Nah, cara pengukurannya, fuller gauge tidak bisa didorong ke depan dan sedikit berat ketika ditarik. Itu merupakan ukuran yang tepat. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tahan pada ujungnya ini menggunakan L klep segi 4 ya. Kita masukkan kunci 8 dan selanjutnya kita kencangkan. Nah, sudah bisa kita ambil pullernya. Nah, untuk penyetelan klepnya sudah selesai dan bisa dilakukan pada klep X juga. Selanjutnya kita pasangkan semua tutup-tutupnya. Nah, yang ketiga adalah penyetelan freeplay throttle gas. Freeplay throttle gas bisa kita setel dengan kisaran jarak main bebas 3 sampai 8 mm.
Nah, untuk cara pengecekannya sendiri dengan cara kita menggunakan mister baja. Ini ada kita tandai dengan garis, kita tepatkan dalam salah satu angka. Kalau kita buka sampai terasa tekanan, nah ini merupakan jarak main bebas supply throttle gas. Ini bisa kita setel di kisaran 3 sampai 8 mm. Di sini kita ukur mendapatkan angka 6 mm. Nah, jika terjadi kelonggaran ataupun terlalu pendek, bisa kita setel dengan memutar mur yang ada pada olor gasnya atau kabel gasnya yang di bawah hand grip ini maupun di bagian throttle-nya. Itu ada mur ukuran 10 dan 12, bisa kita setel sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan standar. Nah, poin keempat yaitu perawatan filter udara dan karburator. Nah, sebelum itu kita cek filter udaranya apakah masih bagus atau tidak ya. Kita bongkar dulu untuk filter udaranya. Nah, ini filter udaranya. Karena filter udaranya masih cukup bersih dan bagus, nanti kita akan melakukan penyemprotan saja menggunakan angin udara kompresor ya. Selanjutnya untuk perawatan karburatornya, kita lepaskan karburator, kita bongkar, kita lihat dalamnya itu kotor atau tidak. Nah, untuk itu kita bongkar terlebih dahulu. Semua kabel kita lepaskan. Nah, di sini karburator sudah terlepas. Nanti kita akan bongkar, kita lihat dalamnya kotor atau tidak. Kita nanti akan mengecek bagian kebersihan, kebocoran, serta RPM stasionernya. Nah, untuk sekarang kita bongkar terlebih dahulu baut-baut pada mangkoknya. Nanti kita lepas pada mangkok karburatornya. Nah, ini merupakan isi dari karburatornya. Ada pelampungnya, ada main jet, ada slow jetnya. Selanjutnya kita lepas dahulu untuk pelampungnya, kita lepas, sealnya juga kita lepas. Nah, kita lepas slow jetnya menggunakan obeng min. Seperti ini. Lalu kita lepas juga main jetnya menggunakan kunci ring maupun pas ukuran 8. Kita lepas seperti ini. Nah, semua komponen sudah terlepas. Pastikan kita bersihkan semuanya dari mangkoknya. Semua komponen harus bersih. Yang perlu diperhatikan adalah main jet dan slow jetnya ini untuk lubangnya jangan sampai tersumbat. Nah, sudah kita pasang kembali semua komponen. Nanti kita pasang pada unit sepeda motor dan kita lakukan penyetelan RPM.
kita pasang semua komponennya. Untuk pelampung jangan sampai terbalik ya, nanti bisa bahan bakar tidak berhenti keluar saat mangkok sudah penuh. Nah, kita pasang sealnya, packingnya seperti ini, lalu kita tutup kembali dan kencangkan semua bautnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan penyetelan terhadap karburator dengan cara kita memutar baut angin-angin searah jarum jam sampai mentok ya. Jadi nanti RPM-nya akan kecil. Lalu kita buka berlawanan arah jarum jam sampai RPM tertinggi. Jadi nanti tidak ada perubahan untuk tinggi RPM-nya sampai RPM tertinggi. Nanti untuk setelan stasioner nanti kita turunkan sampai RPM stasioner yang kita inginkan. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, selanjutnya kita turunkan, kita kendorkan. Nah, sampai RPM yang kita inginkan, nanti sekitar 1200-an RPM. Poin kelima yaitu perawatan sistem kopling. Pada perawatan ini kita periksa jarak main bebas handle kopling, yaitu kisaran 10 mm sampai 20 mm. Kita ukur menggunakan mistar baja. Kita tepatkan pada angka tertentu. Di sini saya menempatkan pada angka 5. Kita tarik sampai terjadi tekanan sedikit ya. Ini merupakan jarak main bebasnya. Di sini saya tepatkan angka 5 dan sampai angka 7. Yaitu berkisar 20 mm jarak main bebasnya. Nah, ini masih standar ya. Jadi di kisaran 10 mm sampai 20 mm pada kopling manual. Nah, pada kopling semi manual bisa kita cek jarak main bebasnya pada pedal persneleng, yaitu dengan cara menggunakan alat mistar baja juga, dengan cara kita menempatkan pada salah satu titik dan kita mencoba menekannya. Nah, ini merupakan jarak main bebas kopling. Nah, di sini saya tepatkan pada angka 4 cm, pada angka 4. Nah, ketika saya tekan di sini sampai angka 5 ya. Nah, jadi jarak main bebasnya di sini sekitar 10 mm. Nah, jadi masih standar ya, di kisaran 10 mm sampai
20 mm. Poin ke-6 yaitu pemeriksaan sistem pelumasan. Kita periksa melalui tutup stick oli. Kita bisa buka menggunakan tang. Nah, sebelum kita memeriksa, kita lap dulu dengan majun untuk mengetahui seberapa banyak oli yang terdapat pada mesin. Dengan cara kita mengelap dan memasukkan kembali. Kita putar, kita tutup kembali agar stick menyentuh oli pada mesin. Nah, di sini bisa kita lihat jarak banyak oli masih cukup normal ya. Di sini merupakan rentang batas oli, yang di sini merupakan batas oli paling bawah, merupakan kalau di sini oli sudah mulai berkurang dan di sini normal di antara ini. Jikalau di sini terlalu banyak oli. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan cara menekan di tangan. Di sini kita bisa lihat warna dan kekentalan pada oli. Di sini oli sudah mulai kecoklatan ya. Di sini menandakan bahwa oli harus segera diganti. Kita tutup kembali. Poin ke-7 yaitu pemeriksaan celah busi dan kondisi busi. Kita buka dahulu businya dengan menggunakan kunci busi ukuran 16. Kita buka. Selanjutnya bisa kita periksa dengan kondisi visualnya. Visualnya elektrodanya masih cukup bagus ya. Selanjutnya kita ukur celah antar elektroda pada busi menggunakan alat ukur Fuller gauge. Kita ukur celah busi di kisaran angka standarnya 0,6 sampai 0,9 mm. Cara mengukurnya dengan cara kita masukkan fuller pada celah busi. Kita ambil ukuran di tengah-tengahnya saja, yaitu 0,8. Dengan cara kita masukkan seperti ini. Nah, sampai masuk seperti ini ya. Ini di angka 0,80. Selanjutnya kita pasang kembali busi pada mesin. Kita kencangkan lagi dengan kunci busi. Kita pasang cop businya. Poin ke-8 yaitu pemeriksaan sistem pendingin. Kita cek kondisi sirip pendingin udaranya. Nah, ini merupakan sirip pendingin udaranya. Bisa kita lihat secara visual, jika terjadi kebengkokan di antara sirip-sirip ini merupakan kondisi yang tidak baik. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi siripnya masih bagus dan tidak terjadi kerusakan pada siripnya. Nah, untuk pengecekan selanjutnya yaitu air radiatornya. Kita cek pada tampungan reservoirnya. Di sini ada tanda low. Ini merupakan batas bawah air yang harus ada pada tampungan ini. Ya, ini ada kata fuel. Ini merupakan batas atas air yang ada di tampungan ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat secara visual bahwasanya air masih pada batas fuel, jadi merupakan masih dalam kondisi baik.
Nah, ini merupakan jarak yang direkomendasikan standarnya. Poin ke-9 yaitu penggantian rantai roda. Sebelum melakukan pergantian, kita cek terlebih dahulu kondisi dari rantai rodanya ya. Jadi rantai rodanya masih jarak main bebasnya masih bagus atau tidak. Kondisi rantai cukup banyak oli dan debunya, tapi masih keadaan bagus, belum begitu aus. Dan kondisi roda gigi rantainya bisa kita lihat. Nah, di sini juga belum aus banget ya, masih batas normal. Nah, selanjutnya kita cek jarak main bebas rantainya dengan menggunakan mistar baja. Dengan cara seperti ini bisa kita lihat di sini di kasiran angka 7. Ketika saya tarik ke atas, ini sampai angka 5. Nah, jadi jarak main bebas rantai ini adalah 20 mm. Biasanya untuk motor-motor sport itu di kisaran 15 sampai 25 atau 20 sampai 30 mm. Nah, jika terjadi kelonggaran yang banyak, bisa kita setel dengan mengendorkan as roda dan pengunci remnya, lalu kita tempatkan pada jarak main bebas yang tepat. Nah, selanjutnya poin ke-10 adalah perawatan sistem pengiriman hidrolik ya. Nah, apa saja yang kita periksa kali ini, yaitu yang pertama minyak remnya kita cek pada tampungan. Nah, ini merupakan batas bawahnya ya, atau lowernya. Jika melewati batas ini lebih rendah, maka cairan atau minyak remnya itu kurang dan harus ditambah. Nah, di sini bisa kita lihat minyak remnya fuel, jadi tidak ada kekurangan apapun. Jadi untuk minyak rem kondisi baik. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran. Kita ukur ketebalan piringan cakramnya ya dengan menggunakan alat ukur mikrometer. Seperti ini alat ukurnya. Nah, sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita kalibrasi terlebih dahulu alat ukur ini agar lebih presisi. Cara kalibrasinya sendiri yaitu dengan cara memutar alat ukurnya sampai bunyi 3 kali. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, garisnya harus lurus, garis utamanya ini harus lurus dengan garis nolnya ya. Ini harus lurus. Nah, ketika sudah lurus, alat ini sudah bisa digunakan. Kalau belum lurus, bisa kita setel menggunakan penyetelnya. Nah, karena ini sudah lurus, langsung saja kita melakukan pengukurannya. Nah, dengan cara kita ukur pada piringan cakramnya. Kita putar sampai bunyi klik 3 kali. 1, 2, 3. Kita kunci. Nah, di sini kita bisa baca berada pada ukuran 4,23 ya. Di sini bisa kita lihat. Di sini
berada pada ukuran 4,23. Nah, ini merupakan masih standar ya, masih dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya kita periksa kanvas remnya. Nah, kita bongkar kalipernya ini. Pertama kita lepas baut bracketnya. Dua ini menggunakan kunci L bintang ukuran T50. Nah, ini kampasnya ya setelah dibongkar. Nah, selanjutnya kita ukur ketebalan kanvas remnya menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Kita ukur ketebalan kanvasnya dengan menggunakan bagian dari kedalaman dengan cara seperti ini. Nah, kita sampai seperti ini. Nah, selanjutnya kita ukur, kita kunci, dan kita baca hasil ukurnya. Di sini kita dapatkan di angka 4,70 ya di sini. Ini bisa kita lihat. Nah, ini sekarang angka 4,70 dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Nah, bisa kita simpulkan kanvas rem masih bagus dengan ukuran yang standar. Nah, selanjutnya yang terakhir, ketika semua sudah terpasang dengan normal, angka terakhir kita cek jarak main bebas handle remnya dengan cara menggunakan alat ukur mistar baja. Bisa kita tepatkan seperti ini lagi. Di sini saya tepatkan pada angka 15. Kita tarik ke belakang di sini sampai angka 13. Nah, jarak main bebas rem ini sendiri yaitu kisaran angka 10 sampai 20 mm. Nah, ini di sini terdapat angka 20 mm. Jadi jarak main bebas handle rem hidrolik merupakan masih dalam kisaran standar. Poin selanjutnya dalam perawatan sistem pengereman yaitu kita cek pada bagian rem tromol, yaitu kita akan mengecek bagian kanvas remnya apakah masih bagus atau tidak dan jarak main bebas remnya. Nah, untuk pengecekan kanvasnya perlu kita bongkar terlebih dahulu sistem rem tromolnya pada sepeda motor. Nah, di sini nanti kita akan kita lepas as rodanya menggunakan kunci 19 bagian kanan dan 17 bagian kiri. Nah, kita lepas juga batang remnya dan baut penahan remnya. Nah, langsung saja kita praktekkan, kita lepas remnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita kendorkan dan kita lepas as rodanya dan pas menggunakan kunci 14 dan 19.
Nah, di sini untuk kanvas rem tromolnya sudah terlepas ya. Selanjutnya kita ukur ketebalan kanvas remnya. Nah, dengan cara seperti ini, ukur dengan diameter kedalaman. Seperti ini. Jika sudah, hanya kita baca. Ini mendapatkan angka di kisaran 2,22 ya, 2,22 atau 2,20 menggunakan jangka sorong ketelitian 0,02. Nah, berarti kampas ini cukup tipis ya, tapi masih bisa digunakan. Ini kanvasnya harus untuk saatnya mulai diganti. Nah, selanjutnya kita pasang kanvasnya dan kita lakukan pengukuran dan penyetelan jarak main bebas pedal remnya. Nah, untuk pengukuran pedal remnya bisa kita ukur dengan mistar baja juga. Untuk standarnya di kisaran 10 sampai 20 mm atau bisa untuk motor-motor yang sport itu biasanya di kisaran 15 sampai 25 mm. Langsung saja kita ukur. Di sini saya tepatkan di angka 6 ya. Di angka 6 tegak lurus, harus tegak lurus di angka 6. Selanjutnya saya tekan seperti ini sampai di angka 7,5. Sampai di angka 7,5. Jadi jarak main bebas remnya ini adalah sekitar 15 mm. Jadi masih standar, kita style dengan standar. Nah, poin ke-11 yaitu perawatan sistem kemudi. Bisa kita cek dengan cara kita gerak-gerakkan kemudinya apakah terjadi gerakan yang tidak rata atau berat. Nah, di sini bisa kita lihat normal ya untuk pergerakannya. Yang kedua, kita cek kekocakan pada sistem kemudinya dengan cara kita goyangkan pada sistem kemudinya apakah ini kocak atau tidak, dengan cara seperti ini. Nah, ini tidak terjadi kekocakan ya, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya komputer pada sepeda motor ini masih bagus. Nah, poin terakhir yaitu poin 12 yaitu perawatan sistem suspensi. Langkah pertama kita cek tekanan angin pada ban, yaitu standarnya untuk ban depan itu 29 PSI dan yang belakang itu 33 PSI. Nah, kita ukur menggunakan alat ukur tekanan ban. Dengan cara kita mengecek dengan cara seperti ini, kita tekan lalu kita lepas. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat pada angka 29 PSI. Jadi untuk roda depan ini standar ya. Jadi untuk tekanannya standar, baik. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan kondisi bannya.
kita bisa lihat kondisi bannya juga bagus, masih bagus. Yang selanjutnya kita cek kebocoran pada shock breaker depan. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada kebocoran pada oli shock depan. Nah, tak lupa untuk shock yang belakang juga. Di sini tidak ada kebocoran pada shock breaker bagian belakang. Selanjutnya pengecekan pada swing arm, apakah kocak atau tidak. Bisa kita cek dengan menggoyangkan seperti ini. Nah, di sini aman ya, tidak ada kekotakan pada swing. Nah, untuk poin ke-13 yaitu perawatan baterai. Nanti kita akan mengecek ketinggian pada cairan air aki, terminalnya, lubang pernafasan serta tegangannya. Nah, karena di motor ini air akinya aki kering, nanti untuk pengukuran ketinggian air aki upper ataupun lower, kita akan menggunakan aki yang tersendiri. Nah, di sini kita akan mengecek dahulu tegangan aki pada motor yang kita buat praktek. Sebelum itu kita cek terminalnya cukup baik, tidak ada masalah. Selanjutnya kita pengecekan tegangan. Kita menggunakan alat ukur multitester. Nah, selektor kita arahkan, karena aki itu arusnya DC ya, atau kita arahkan pada selektor DC. Karena tegangan aki ini sendiri 12 volt standarnya, maka selektor kita arahkan kepada angka yang di atasnya 12 volt. Di sini terdapat dari 10 langsung ke 50. Jadi selektor kita arahkan ke DC volt 50. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran pada aki. Nah, probe warna merah kita arahkan pada terminal baterai plus, dan yang warna hitam kita arahkan pada terminal baterai min. Nah, di sini bisa kita lihat tegangan aki dari motor yang untuk kita praktek berada pada hasil 14 volt ya, 14 volt lebih sedikit, 14 volt. Jadi untuk tegangan aki motor untuk praktek hari ini merupakan aki yang normal. Nah, untuk aki tipe basah sendiri kita bisa mengeceknya upper ataupun lower cairannya. Di sini ada tandanya, ini batas uppernya dan ini batas lowernya. Jadi cairan air aki tidak boleh melebihi batas upper ini, dikarenakan bisa berlebihan dan bisa keluar luber cairannya, dan tidak boleh kurang dari batas lowernya, karena di sini ada komponen ya untuk air akinya. Jika ini tidak terendam, maka bisa terjadi panas yang berlebihan dan mengakibatkan akinya mati. Nah, poin terakhir yaitu setelah semua selesai dilaksanakan pengecekan dan perawatan serta perbaikan, langkah terakhir kita pengecekan sistem lampu dan indikator, meliputi lampu kepala dekat, lampu kepala jauh, lampu kota depan belakang, lampu sen kanan depan, lampu sen belakang, lampu rem, lampu bridge, lampu indikator sen, lampu dashboard, indikator bahan bakar, dan serta klakson. Langsung saja kita lakukan pemeriksaannya. Kita hidupkan motornya terlebih dahulu.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.